Cek 1 2. Cek 1 2 3. Oke, kedengaran. Maaf suara hilang lagi. Cek suaranya sudah muncul Bapak Ibu? Cek. Oke. Sudah muncul. Gimana Ibu? Kalau jemur bisa di lantai 3. Oke. Kalau dicuci mungkin di kamar mandinya masing-masing. Oke. Sakit. Di atas lantai 3, Bu. Oh iya, silakan. Oke. Lewat HP tidak ada suara. Waduh, oke. Mungkin yang belum ada suaranya, yang tidak ada suaranya, cek 1 2 itu bisa dicek dulu di bagian pojok kiri bawah, tombol mute-nya itu silakan dinyalakan supaya nanti mikrofonnya terdengar. Sudah keluar suara. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang akan saya lanjutkan Bapak Ibu nggih. Terkait penggunaan Google Suite. Nah, saya menyarankan kepada jenengan semua, silakan untuk yang membuka perangkat laptop atau komputer atau PC ya, mungkin bisa fleksibel ya, bisa mudah ya. Silakan jenengan membuka Google Chrome, Bapak Ibu. Membuka aplikasi Google Chrome. Saya coba share screen ya. Halo. Nah, jadi membuka Google Chrome. Jadi Google Chrome itu web browser ya, salah satu web browser. Jadi ada Mozilla, ada Opera, ada Google Chrome. Saya sarankan nanti kita menggunakan Google Chrome. Bapak Ibu sekalian nggak perlu khawatir, ini kita record ya, kita rekam sehingga nanti bisa kita share hasil rekamannya. Jadi bisa dilihat. Oke, nah ini adalah tampilan dari Google Chrome ya. Bapak Ibu sekalian, sebelum nanti kita mulai, silakan jenengan perhatikan di sini. Ini adalah layar saya. Di pojok kanan atas, usahakan jenengan sudah masuk akun. Sudah masuk ke akunnya jenengan. Kalau misalkan masih mati atau masih bukan akunnya jenengan, silakan jenengan masuk dulu menggunakan akunnya jenengan. Dinyalakan, diaktifkan. Sehingga nanti Google Chrome-nya akan tersinkronis dengan akun Google Mail, akun Gmail-nya panjenengan masing-masing. Sudah punya email semua nggih? Nah. Oke. Nah, kalau sudah Bapak Ibu, maka otomatis
akunnya jenengan sudah ada di pojok kanan atas ini. Ya, kalau misalkan nanti jenengan sudah sinkron. Lanjut, di samping sini ya, di samping profil, foto profil akun panjenengan, itu ada aplikasi Google Bapak Ibu. Ya. Ada aplikasi Google yang ditandai dengan titik-titik 9. Ya, itu silakan jenengan klik. Nah, ini kita bisa klik. Nah, di dalam sini ada berbagai macam fitur-fiturnya Google. Ya, ada berbagai macam fitur-fiturnya Google. Sepertinya ada yang masuk lagi. Nah, yang akan kita pilih adalah Google Drive, Bapak Ibu. Ya, Drive. Ini. Ini yang akan kita pilih. Nah, di antara jenengan sekalian, ada yang sudah familiar belum dengan Google Drive? Tampilannya seperti ini. Belum. Belum, G. Yang sudah familiar ada? Mungkin ada yang sudah pernah menggunakan? Oke, jadi Google Drive ini, Bapak Ibu, adalah fitur salah satu dari fitur Google yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan online, Bapak Ibu. Jadi jenengan bisa menyimpan file berkas-berkas secara online di sini. Nah, biasanya mahasiswa-mahasiswa itu menyimpan file skripsi itu bisa di sini. Nah, jadi bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Asalkan ada perangkatnya, ada internet, koneksi internetnya. Gitu. Nah, misalkan nanti jenengan barangkali ada file yang sekiranya penting, kemudian jenengan sedang ada di luar kota misalnya, kemudian nggak bawa flash disk atau laptop atau komputer gitu. Nah, ternyata jenengan membutuhkan file tersebut atau perlu untuk file itu dikirim ke pimpinan atau rekan kerjanya. Nah, itu bisa melalui Google Drive ini, Bapak Ibu. Nah, di sini tampilannya Google Drive secara sederhana seperti ini. Di pojok kanan atas ini ada akun kita, ya, akunnya. Kemudian ini logonya, simbolnya. Nah, ini adalah menu-menunya sebelah kiri. Pada sebelah kiri bawah ini, ya, ada informasi penyimpanan, Bapak Ibu. Jadi, satu email kita, ya, satu akun email kita itu punya jatah bisa menyimpan sampai sebanyak 15 GB, Bapak Ibu. Bisa sampai menyimpan 15 GB. Satu email, Bapak Ibu. Tahu mereka. Ya. Ada, nah kebetulan di sini misalkan ada informasi 2,4 GB dari 15 GB telah digunakan. Nah, artinya di sini telah terpakai 2,4 GB. Jadi masih sisa banyak, Bapak Ibu. Nah, punya jenengan juga demikian. Oke. Suaranya terdengar nggak Bapak Ibu ya? Jelas. Oke. Jelas. Siap. Nah, oke. Saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Kalau misalnya ada pertanyaan nanti bisa langsung diinterupsi. Oke. Suara jelas. Mantap. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian kita akan mencoba yang pertama Bapak Ibu. Mencoba yang pertama untuk membuat folder Bapak Ibu.
Ya, yang pertama kita akan membuat folder di dalam akun Google Drive kita. Folder ini berfungsi sebagai semacam map, ya, semacam kotak locker. Jadi kita bisa menyimpan informasi atau file kita di situ. Bagaimana caranya? Nah, di sini ada tombol baru, ya, ada tombol baru atau kalau bahasa Inggris nanti new gitu. Nah, itu tombolnya ada di sebelah kiri. Di sini ya. Kita klik saja. Nah, muncul drop down menu seperti ini, kita pilih folder. Nah, di sini kita akan beri nama ya, sebagai latihan ini kita beri nama sertifikat seminar. Iya, yang daring, yang nggak bisa datang. Oh, Dicontohin. 13 orang sesuai. 13 orang, betul. Nah, Suara gue masuk ya. gak apa-apa. Nah, ini folder contoh apa namanya? Folder ya. Jadi kita buat dulu foldernya. Saya ulangi lagi caranya. Klik tombol baru atau tombol new, pilih folder, kemudian kita beri dia nama sertifikat seminar. Nah, seperti itu misalnya. Kemudian kita klik buat. Sedang proses. Nah, sudah jadi. Ini adalah folder yang akan kita gunakan untuk latihan ya, latihan hari ini. Kita masuk saja, kita klik 2 kali foldernya. Klik 2 kali, kita buka foldernya. Nah, ini dia. Foldernya masih kosong. Ya, masih kosong Bapak Ibu foldernya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan kita akan buat atau memasukkan file di dalam sini. Nah, Bapak Ibu, untuk bisa menyimpan file ke dalam Google Drive, sistemnya adalah upload, Bapak Ibu ya. Sistemnya adalah upload. Kita bisa drag and drop atau kita bisa upload saja melalui perangkat kita. Nah, misalnya saya ingin mengupload file tertentu ke dalam Google Drive saya, ke dalam Google Drive ini. Caranya sama, jadi kita klik tombol baru atau new, kemudian kita pilih upload file. Pilih upload file. Nah, nanti kita akan diarahkan ke jendela internet, ke dalam jendela Explorer. Di sini kita bisa memilih file yang nanti akan kita upload, yang nanti akan kita simpan ke dalam Google Drive kita. File seperti apa yang bisa diupload? Macam-macam Bapak Ibu. Jadi kita bisa upload file Word, PowerPoint, PDF, bahkan gambar, kita juga bisa upload itu. Video bisa nggak diupload? Bisa, Bapak Ibu. Cuma saran saya, kalau misalkan jenengan ingin upload video atau menyimpan film misalnya ke dalam Google Drive, itu tidak saya sarankan. Karena itu nanti akan memenuhi penyimpanan. Jadi cepat penuh nanti. Kan film besar sekali itu. 1-2 GB misalnya. Begitu nggih? Jadi silakan pilih file-file yang itu bisa dikatakan penting dan dibutuhkan supaya nanti punya backup cadangan data di Google Drive-nya. Misalnya saya ingin mengupload gambar misalnya. Klik saja gambarnya, kemudian pilih open. Nah, di sini ada informasinya, dia sedang mengupload. Nah, ini informasi satu upload selesai. Maka sudah terupload di sini. Sudah muncul di sini Bapak Ibu nggih? Nah, kalau mau upload lagi bisa, caranya sama, baru kemudian pilih upload file.
Lalu kita pilih misalkan yang Word. Nah ini misalnya. Kemudian open. Memulai upload. Nah sudah terupload. Seperti itu. Ya. Kita sudah punya file di sini. Nah, Bapak Ibu, ketika kita telah mengupload file ke dalam Google Drive, kita bisa men-share ya atau mengirimkan file kita kepada teman kita atau rekan kerja kita atau ke pimpinan kita. Jadi kita bisa mengirim ya. Kita bisa mengirimkan file ini. Caranya adalah kita klik kanan file tersebut. Filenya kita klik kanan. Nah, ketika kita klik kanan muncul beberapa tombol, beberapa pilihan di sini. Yang pertama, ini saya perkenalkan dulu. Yang pertama, ini ada pratinjau atau preview, ya, atau preview. Di preview ini fungsinya adalah untuk melihat, mempreview. Jadi melihat filenya seperti apa sih? Oh, filenya seperti ini. Itu aja. Kemudian ini buka dengan, kita membukanya dengan apa? Nah, kita juga bisa membuat kopiannya atau buat salinannya. Kita bisa mengcopy file ini. Bahkan kita juga bisa mendownload Bapak Ibu. Jadi, ketika nanti jenengan sudah mengupload file penting ke dalam Google Drive, kemudian ternyata file tersebut hilang dari komputer jenengan. Nah, jenengan nggak perlu khawatir, jenengan bisa mengambil kembali file tersebut dari Google Drive punya jenengan. Jadi bisa di-download lagi. Ya, bisa di-download lagi. Seperti itu. Nah, kita klik bagikan Bapak Ibu. Nah, di sini ada dua opsi. Kita bisa membagikannya kepada orang lain melalui email, ya, melalui emailnya. Misalnya saya akan kirim ke email nurilalam44@gmail.com. Nah, kita tinggal klik saja. Nah, ini seperti ini. Bisa lebih dari satu, Bapak Ibu. Bisa lebih dari satu mengirimkannya. Jadi kita perlu alamat emailnya, kemudian kita kirim. Ini kita centang. Kita bisa memberi pesan di sini misalnya, tolong direvisi. Nah, seperti itu. Kalau sudah tinggal kita kirim. Klik kirim. Nah, orang ditambahkan. Nah, muncul notifikasi di sini. Maka itu sudah terkirim Bapak Ibu. Sudah terkirim. Selain lewat email, kita juga bisa mengirimkan file ini ya. Dengan cara klik kanan, bagikan. Nah, dengan link Bapak Ibu. Nah, dengan link, salin link. Jadi klik linknya. Jadi kita bisa mengcopy link ini, kemudian kita bisa paste atau kita bisa tempel di WA misalnya ya. Kita bisa tempel di WA. Jadi kita tinggal share link saja Bapak Ibu. Salin, kemudian kita tinggal kirim ke WA. Itu bisa. Mantura lewat anu toh. Oke. Ini sudah ada lagi yang masuk. Silakan. Nah, bagi panjenengan semisal nanti apa namanya? Ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa langsung ditanyakan di kolom chat ya, di kolom percakapan. Oke, seperti itu. Nah, sekilas mengenai Google Drive Bapak Ibu. Ya, sekilas mengenai Google Drive. Intinya adalah Google Drive ini bisa kita gunakan untuk penyimpanan online. Nah, jenengan bisa upload file macam-macam. Word, dokumen, PowerPoint, Excel,
jenengan bisa buat foldernya masing-masing di sini. Seperti tadi caranya. Kemudian itu bisa jenengan ambil sewaktu-waktu, asalkan ada perangkat, asalkan ada koneksi internet. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke Google Form. Bagian Google Form. Google Form itu adalah formulir online ya, semacam formulir online. Caranya kita bisa mengakses Google Form melalui Google Drive, Bapak Ibu. Di sini ada tombol baru ya atau new, kita bisa klik saja. Nah, ketika kita klik, saya ulangi lagi. Klik baru, muncul drop down menu, pilih bagian lainnya atau pilihan lainnya atau more. Lalu kita pilih Google Formulir. Ya, Google Formulir. Jadi Google Formulir ini kita bisa klik Google Formulirnya. Nah, ini adalah tampilan dari Google Form ya. Yang kebetulan punya saya pakai bahasa Indonesia. Formulir tanpa judul. Ini adalah Google Form Bapak Ibu. Jadi semacam formulir online. Formulir online yang bisa kita aplikasikan untuk yang pertama, kita bisa menjadikan ini sebagai semacam formulir pendaftaran atau formulir pemesanan atau lain-lain sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, di bagian atas ini formulir tanpa judul, ini kita bisa edit, kita klik, kemudian kita hapus. Oke, Pak Ibu, kita lanjutkan ya. Nah, di sini kita bisa menuliskan form sertifikasi online misalnya. Atau sesuai dengan judul kebutuhan formulir yang jenengan inginkan. Di bagian bawah sini ada deskripsi formulir. Deskripsi formulir ini sifatnya sesuai dengan kebutuhan ya. Kita bisa memberikan sebuah deskripsi instruksi. Misalnya, silahkan diisi dengan data yang benar dan lengkap. Nah, misalnya seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah Bapak Ibu, kita masuk ke pertanyaannya. Nah, formulir itu pasti ada pertanyaannya. Ini pertanyaan nomor 1. Pertanyaan tanpa judul. Nah, pertanyaan tanpa judul ini kita bisa ganti. Ya, tinggal klik saja, kemudian kita hapus. Kita bisa hapus, kita beri dia pertanyaannya nama. Nah, seperti ini misalnya.
Nama, sudah seperti itu saja. Nah, nanti di sebelah kanan ini adalah bentuk jawabannya, Bapak Ibu. Ya, bentuk jawabannya. Ada macam-macam. Jadi kalau misalkan kita klik, itu ada jawaban singkat atau short answer, ada paragraf, pilihan ganda atau multiple choice, kotak centang, dan seterusnya. Nah, karena pertanyaannya nama, maka kita hanya perlu jawaban singkat atau short answer saja. Nah, jadi jawaban singkat. Nah, sebelum kita lanjut, di bagian bawah sini ini saya jelaskan ada beberapa fungsinya. Ini yang pertama, ini adalah icon duplikasi atau copy. Jadi, jenengan bisa mengcopy pertanyaannya. Jadi nggak perlu buat 2 kali. Ya. Kalau jenengan ini menghapus pertanyaannya, jenengan klik tombol ini, hapus ya, atau delete. Nah, sedangkan di sebelah sini ada tombol wajib diisi atau required kalau bahasa Inggrisnya. Apabila ini kita nyalakan, nah seperti ini ya, tinggal diklik saja. Apabila ini kita nyalakan, maka otomatis pertanyaan ini akan menjadi pertanyaan yang wajib diisi. Akan menjadi pertanyaan yang wajib diisi. Sehingga kalau misalkan tidak diisi atau belum diisi, maka sang penerima formulir atau peserta gitu ya, tidak bisa untuk mensubmit atau mengumpulkan formulirnya seperti itu. Clear ya Bapak Ibu ya? Nah, untuk membuat pertanyaan selanjutnya gimana? Untuk membuat pertanyaan selanjutnya caranya adalah kita klik saja tombol plus di sini. Tombol plus di sini kita klik. Nah, itu untuk membuat pertanyaan selanjutnya. Untuk pertanyaan selanjutnya kita pilih misalkan jenis kelamin. Oke. Jenis kelamin. Karena jenis kelamin ini kan cuma ada 2 pilihannya. Laki-laki atau perempuan ya. Untungnya cuma 2 ya. Jadi kita pilih ini pilihan ganda atau multiple choice. Opsi 1 atau option 1 kita tinggal klik, kita ganti laki-laki. Nah, kemudian kita enter. Yang kedua perempuan. Nah, kalau sudah, kita buat selanjutnya tambahkan pertanyaan. Pertanyaan yang ketiga kita isi dengan alamat lengkap. Nah, gini. Alamat lengkap ini adalah sebuah pertanyaan yang membutuhkan jawaban yang bisa jadi panjang. Ya, sehingga jawabannya nanti bisa cukup ya, jawabannya bisa cukup. Kemudian kita tambahkan pertanyaan selanjutnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, kita isi dengan email. Nah, untuk email ya jawaban singkat saja. Kemudian apabila di bawah sini ada pengaturan, validasi respon bisa dihapus. Saya ulangi lagi. Apabila di sini ada pengaturan, validasi respon telah ditambahkan, jenengan bisa klik hapus saja. Jadi tidak perlu ada validasi respon seperti ini. Tinggal dihapus saja. Ini cukup. Email gitu saja.
Nah, ini form sederhana ya. Form sederhana, cukup sampai sini dulu. Nah, kemudian di sebelah atas ini ada icon menyesuaikan tema. Tema dari formulirnya. Apabila kita klik, akan muncul sebuah menu baru di sebelah kanan. Kita bisa memilih tema warna yang kita inginkan. Nah, di atas ini ada tombol header, Bapak Ibu. Ada tombol header. Jadi kita bisa memberikan gambar header untuk headernya. Kita klik saja. Nah, Google telah menyediakan berbagai macam pilihan gambar sesuai dengan kategori. Ya, sesuai dengan kategorinya. Misalkan kantor dan sekolah misalnya. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah yang dipilihkan oleh Google. Kalau misalkan jenengan punya foto atau gambar sendiri di perangkat, jenengan bisa tinggal klik unggah. Ya, jenengan tinggal upload saja di sini. Atau sehingga nanti bisa menyesuaikan. Baik, kita akan pilih salah satu ya. Kita akan pilih salah satu gambar. Misalkan saya pilih ini contohnya. Kemudian sisipkan. Nah, sudah muncul di sini. Kita tinggal atur saja tema warnanya. Nah, kita juga bisa mengatur gaya font atau gaya tulisannya atau font stylenya. Kita bisa mengatur. Ada formal, kemudian bisa tulisan Latin atau dasar. Saya pilih yang dasar saja. Kalau sudah ini bisa di-close, Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu nggih. Ini saya coba ingatkan kembali Bapak Ibu, silakan semisal nanti mungkin ada pertanyaan atau masih ada yang kurang jelas, nanti jenengan bisa langsung menginterupsi, bisa menyampaikan pertanyaannya nggih. Oke. Selanjutnya di sebelah kanan sini ini ada tombol peratinjau, tapi sebelum itu kita langsung ke setting dulu. Ini ada tombol setelan atau setting, kita tinggal klik. Nah, di sini kita bisa membuat pengaturan, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, di sini ada pengaturan umum atau general, presentation atau presentasi, dan quiz. Untuk yang umum, ini yang perlu untuk diketahui. Yang pertama yang ini, perlu masuk batasi ke satu tanggapan. Maksudnya adalah, apabila ini kita centang, maka responden akan diwajibkan untuk masuk ke Google. Ya, dan itu hanya satu tanggapan saja. Nah, ini saran saya tidak perlu saja. Kemudian kalau misalkan responden, kemudian yang kedua, kolom kotak yang kedua, ini ada edit setelah mengirimkan. Jadi kalau misalkan ini kita centang, maka responden dapat mengedit meskipun dia telah mengirimkan. Nah, kalau centangnya dihilangkan atau di-uncheck, maka responden tidak perlu untuk mengeditnya lagi. Nah, kemudian presentasi. Presentasi itu seperti ini. Nah, di sini kita bisa memberikan pesan konfirmasi Bapak Ibu. Apabila responden telah memberikan atau telah mengisi formulir, kita bisa memberikan tanggapan. Misalkan seperti ini. Terima kasih. Anda telah mengirimkan atau mengisi ya. Mengisi data formulir secara benar dan lengkap. Untuk selanjutnya,
silahkan menghubungi. Nah, jadi pesan konfirmasi ini sifatnya lebih ke ucapan terima kasih, begitu mungkin ya. Kemudian bentuk follow up. Nah, jadi bisa diberikan follow up kepada responden untuk misalkan menghubungi di mana begitu. Ini kita bisa simpan. Seperti itu. Nah, kemudian untuk pratinjau atau preview di sebelah sini, ini adalah apa namanya? Tampilan formulir nanti seperti apa? Ya, ini dia contoh formulirnya. Nah, sekarang ini coba saya isi ya. Kita coba isi nama misalnya Nuril Alam. Oke. Kemudian jenis kelamin. Nah, ini laki-laki ya. Jangan sampai salah ya Bapak Ibu ya kalau untuk jenis kelamin ini. Fatal. Alamat lengkap kita isi misalnya saja Jalan Raya Candi Malang seperti itu. Kemudian email, kita isi email di sini. alam44@gmail.com. Nah, oke. Kalau sudah Bapak Ibu, kita tinggal kirimkan saja. Nah, di sini muncul tanggapannya, tanggapan konfirmasi. Terima kasih Anda telah mengisi data formulir secara benar dan lengkap. Untuk selanjutnya silakan menghubungi dan seterusnya. Seperti itu. Jadi kalau sudah selesai akan muncul di sini. Nah, apabila nanti responden telah mengisi formulir, ya, responden telah mengisi formulirnya, maka kita bisa mengeceknya itu di sebelah sini, sebelah responden, Bapak Ibu. Di bagian responden ini kita bisa melihat siapa yang telah mengisi formulir kita. Nah, ini datanya. Nah, seperti itu. Di bagian responden. Nah, di sini, di bagian responden ini, kita bisa merangkumnya menjadi sebuah data dalam bentuk Excel, Bapak Ibu. Ini kan cuma satu ya, memberi tanggapan ya, atau yang mengisi formulirnya. Apabila yang mengisi formulirnya itu nanti lebih dari satu, katakanlah mungkin 10, 20, atau 50, atau 100 misalnya, maka kita cukup nanti membuat spreadsheet namanya Bapak Ibu. Nah, spreadsheet itu bagaimana? Spreadsheet itu adalah tampilan semacam Excel ya, tapi online. Nah, di sebelah kanan sini ada kolomnya, ada tombolnya, ada ikonnya. Ya. Membuat spreadsheet. Ini tinggal kita klik satu kali. Kemudian kita pilih buat spreadsheet baru, kemudian kita klik buat. Nah, di sini. Nah, ini datanya sudah masuk di sini Bapak ya, Bapak Ibu ya. Jadi sudah terangkum di sini. Nah, Bapak Ibu sekalian, data-data yang sudah masuk ke dalam spreadsheet ini otomatis sudah tersimpan Bapak Ibu. Sudah tersimpan. Tersimpan di mana? Akan tersimpan di Google Drive ya. Akan tersimpan di Google Drive-nya panjenengan. Nah, ini formulirnya sudah di sini. Nah, ini spreadsheet-nya sudah tersimpan di sini Bapak Ibu. Nah, ini kita bisa download ya. Kita bisa download. Nah, seperti itu. Ini tampilannya sama, hampir sama seperti Excel. Ya, kita bisa membuat itu sama seperti Excel. Sampai sini clear Bapak Ibu nggih? Nah, insya Allah sederhana seperti itu untuk Google Form. Selain membuat pertanyaan, kemudian menentukan bentuk jawabannya seperti apa, kemudian mengirim ya. Jadi mengirim formulirnya nanti kita juga bisa lakukan. Nah, sebelum kita kirim ya, Bapak Ibu, di sebelah sini
ada tombol lainnya, ya, titik 3, ini burger menu namanya. Kita klik, kemudian kita pilih add-on, sehingga kita akan masuk ke dalam tampilan aplikasi pihak ketiga. Ya, aplikasi pihak ketiga itu berupa add-on tadi. Nah, di sini ada berbagai macam aplikasi pihak ketiga yang bekerja dengan formulir atau dengan Google Form. Yang akan kita pilih adalah signature atau tanda tangan. Kita pilih yang atas sendiri, Bapak Ibu. Nah, muncul di sini. Ya, sebelah sini ya, yang kiri. Signature ini kita klik, kita akan install. Tinggal diklik install. Kemudian kita klik lanjutkan. Nah, selanjutnya kita akan dikirim ke sebuah tampilan pop-up ya. Kita akan melanjutkan untuk memilih akun kita. Saya akan memilih akun. Nggak kelihatan Bapak Ibu ya? Oke, saya ulangi lagi. Saya ulangi lagi ya langkahnya. Kita klik install, kemudian pilih lanjutkan. Kita akan muncul ke tampilan pop-up. Nah, tampilan pop-up ini Bapak Ibu, ini adalah login dengan Google ya. Jadi kita hanya diminta untuk memilih akun kita. Kita masuk, kita klik akun kita. Kemudian kita klik izinkan atau allow. Nah, tanda tangan telah diinstal. Kita klik next atau berikutnya, kemudian kita klik selesai. Oke, kalau sudah kita close add-on-nya, maka akan muncul icon add-on di sini Bapak Ibu, di sebelah atas. Kita klik, kita pilih tanda tangan atau signature, kita pilih start. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah misalkan seperti ini ya, kita pilih misalkan tanda tangan tunggal. Nah, di sini jenengan bisa memasukkan alamat email penerima ya, misalnya ya. Misalkan saya menulis alamat email penerimanya. Kita copy saja, kita paste di sini. Kemudian Nuril Alam. Nah, ini adalah nama penerima emailnya. Mohon ditanda tangani. Misalnya seperti itu, kemudian kita klik kirimkan. Kami akan mengirim email. Nah, kita klik konfirmasi. Nah, selanjutnya, gunakan setelan untuk menyetel tanda terima tanggapan ke selalu. Kemudian terima Anda secara otomatis akan mendapat salinan formulir yang telah diisi. Nah, seperti itu ya. Kalau sudah seperti ini, maka formulirnya tadi sudah terkirim. Setting. Nah, jadi kita klik setting, kemudian kita pilih tanda terima responnya, kita pilih selalu. Sehingga secara otomatis akan mendapat salinan formulir yang telah diisi. Seperti itu. Ini kita klik simpan. Oke, kemudian kembali. Nah,
Sekarang kita coba cek di email ya, kita buka Gmail-nya. Oke, kita masuk dengan akun kita. Oke. Nah, setelah masuk ke dalam akun emailnya, nanti kita akan mendapatkan kiriman pesan. Nah, akan mendapat kiriman pesan dari Signature. Kita tinggal klik. Nah, ini pilihan pesannya. Nah, selanjutnya Anda memiliki formulir untuk diisi dan ditandatangani. Nah, jadi penerima tinggal klik saja di sini. Nah, di sini ada pemberitahuan, tombol hijau di kiri atas layar Anda mengalihkan Anda antara formulir Google dan halaman penandatanganan. Nah, penandatanganan, jadi seperti ini. Kita klik saja tombol yang warna hijau. Nah, oke, kita isi di sini email kita. Kemudian nama, kita isi nama kita. Dan jenis kelamin, kita juga isi. Alamat lengkap, Jalan Raya Candi. Malang. Email. Berikutnya, klik berikutnya. Nah, kemudian ada informasi tambahan di sini Bapak Ibu. Gunakan tombol hijau di kiri atas halaman. Nah itu yang ini. Nah, ini untuk tanda tangan. Sekarang saya akan memulai tanda tangan di sini. Nah ya, estetik sekali ya Bapak Ibu ya tanda tangannya ya. Nggak apa-apa. Nah, jadi konfirmasi tanda tangan. Jadi tertanda tangan. Jadi ini adalah tanda tangan dari penerima formulir Bapak Ibu. Kalau sudah, kita kembali ke Google Form-nya. Kemudian kita centang. Lalu kita klik berikutnya. Saya telah membaca dan menerima dokumen ini. Nuril Alam. Nah, seperti itu. Berikutnya.
Nah, seperti ini, form sertifikasi online telah tertandatangani. Seperti itu. Salinan tanggapan Anda akan dikirimkan melalui email ke alamat yang Anda berikan. Nah, kita kirim saja. Oke. Terima kasih. Nah, seperti itu. Jadi, formulirnya telah tertandatangani. Seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk melihat respon, ya, untuk melihat respon siapa yang telah mengisi formulir kita kembali ke halaman Google Form kita. Nah, di sini ada pop-up pemberitahuan, Bapak Ibu. Ada pop-up pemberitahuan dari signature, ya, dari signature. Oke, kita close saja. Nah, di sini ini yang telah mengisi tanggapan. Oke. Nah, kemudian apabila kita ingin mengirimkan formulir kita kepada rekan kerja kita yang lain, kita tinggal klik kirim di sini. Kita tinggal klik kirim. Nah, ada dua metode sama seperti Google Drive tadi, file pada Google Drive tadi. Kita bisa mengirimkannya melalui email. Kirim melalui email ya sebelah sini. Kita tinggal ketik saja di sini alamat email yang kita tuju. Misalnya email penerima, kemudian subjeknya seperti ini. Lalu pesannya seperti ini misalnya. Nah, kemudian tinggal kita klik kirim. Seperti itu. Nah, metode yang kedua, kita bisa mengirimkannya melalui get link atau tinggal mengcopy paste link saja. Itu yang bagian tengah ini Bapak Ibu. Ya, bagian tengah hyperlink ini. Nah, ini ada link. Kita centang perpendek URL atau shorten URL, kita centang saja. Nah, ini linknya seperti ini, kita klik tombol salin atau copy. Maka link ini sudah tercopy. Nah, tinggal nanti kita paste ke WhatsApp misalnya, ke grup. Nah, seperti itu. Ke whatsapp.web misalnya seperti itu. Nah, kalau kemarin, kemarin kita sempat belajar cara merubah nama linknya ya Bapak Ibu ya. Ini kan linknya masih random sekali namanya. Nah, ini kita pastikan ini sudah kita copy dulu. Linknya sudah kita copy dulu, salin. Kemudian kita masuk ke tab baru. Kita masuk ke bit.ly. Tulis saja bit.ly. Nah, pilih yang paling atas sendiri, Bapak Ibu. Jadi perlu jenengan ketahui bahwa kita bisa mengcustomize atau membuat ulang link kita sesuai dengan nama yang kita inginkan misalnya. Bisa. Oke. Kemudian kita tinggal login. Kita tinggal login saja. Loginnya nanti bisa menggunakan akun Google Bapak Ibu nggih. Jadi sama. Kita pilih akunnya. Create new bit.ly account. Tinggal diklik create
create new Bitly account. Nah, Bitly ini fungsinya adalah sekali lagi untuk membuat lebih ke brand ya, Bapak Ibu ya. Kita pilih saja bot di sini. Tulis nama. Kemudian ini misalnya Infosys atau FMIPA UM misalnya. Kemudian title atau desain sebagai bagian apa misalnya. Misalkan eksekutif misalnya. Departemen digital marketing. Kemudian orangnya ya atau number of people itu personilnya, anggotanya. Misalkan yang ini. Kemudian kita save. Nah, kalau sudah nanti kita akan diarahkan ke link yang ada di sini. Oke, kita akan diarahkan di sini. Kita klik create. Lalu kita paste link Google Form tadi di kolom paste long URL. Klik kanan, paste, tempel di sini. Nah, sudah. Kita di sini bisa mengedit ya, mengcustomize. Misalkan form sertifikat seminar. Nah, untuk ini Bapak Ibu, saran saya tidak usah pakai spasi. Boleh huruf besar, huruf kecil boleh. Ya. Biar lebih mudah, kita menggunakan huruf kecil saja. Form sertifikat seminar. Kalau sudah, save. Nah, sudah di-save, link sudah terubah, teredit. Kita tinggal copy. Kemudian kita tinggal paste ke, misalkan ke grup WhatsApp atau ke tab baru misalkan. Tab baru kita bisa paste saja di sini. Kita hapus. Klik kanan, paste. Ya, ini udah muncul. Klik saja. Maka kita akan diarahkan untuk mengisi form. Seperti itu. Nah, seperti itu untuk Google Suite Bapak Ibu ya. Jadi Google Drive, Google Form, sama Zoom-nya. Nah, harapannya sedikit informasi itu bisa menjadi bahan referensi jenengan untuk melaksanakan tugas secara online. Sekali lagi reviewnya, kalau Google Drive itu digunakan untuk menyimpan berkas secara online sehingga jenengan nanti bisa gunakan sewaktu-waktu asalkan ada perangkat, asalkan ada koneksi internet. Sedangkan Google Form itu untuk mempermudah jenengan mendapatkan data, bisa survei, bisa formulir untuk event misalnya secara online. Jadi jenengan tidak perlu memberikan kertas lagi, hemat kertas. Nah, datanya sudah terakumulasi di spreadsheet tadi. Begitu Bapak Ibu. Semuanya tersimpan rapi di dalam Google Drive panjenengan. Seperti itu. Nah, sedangkan Zoom itu adalah virtual class ya. Jadi kelas online video konferensi seperti ini. Kita bisa melakukan tatap muka meskipun raga kita terpisahkan jarak Bapak Ibu. Okay? Nah, seperti itu. Mungkin saya cukupkan sampai sekian Bapak Ibu. Okay? Barangkali ada pertanyaan, ada yang ingin tanyakan, monggo silakan. Saya Pak. Ya Pak, silakan. Ini sinten? Pak Subur ini. Oh Pak Subur, iya, monggo Pak. Ya, kalau disimpan di Google Drive itu kan batas maksimal kan 15 GB ya. Iya kalau Pak. Di atas itu kan harus benar. Nah, kalau istilahnya semuanya data dimasukkan ke sana, padahal data itu kan ada berupa file, ada gambar, ada video. Itu mungkin
beberapa hari kan sudah penuh. Nah, terus cara mengatasinya apa, Bu? Bikin Google Drive lain atau bagaimana ya kira-kira? Oke, jadi begini. Iya Pak, betul. Jadi satu akun email itu punya jatah kapasitasnya 15 GB. Satu akun email. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan kita, satu orang, itu bisa punya lebih dari satu. Jadi misalkan saya punya 3 akun email. Nah, satu email itu jatahnya 15, kalau punya 3 berarti saya punya 45 GB misalkan. Jadi bisa punya 3 Google Drive. Itu yang pertama. Yang kedua, memang data yang bisa diupload di Google Drive itu bisa apa saja. Cuman nanti baiknya kita filter, Pak. Jadi data-data tertentu saja yang baiknya kita atau data-data master yang bisa kita upload ke dalam Google Drive-nya sehingga tidak cepat penuh. Memang kapasitasnya terbatas. Cuman kalau misalkan nanti jenengan ingin kapasitas yang tidak terbatas atau besar, itu bisa Pak sebenarnya dibeli. Nah, beli penyimpanan. Ini kalau kita klik beli penyimpanan, jadi kita beli di Google semacam penambah. Nah, seperti ini. Jadi bulanan. Kalau gratis 15 GB, kalau 100 GB itu kita biayanya sekian per bulan. Kalau yang 200 GB itu biayanya sekian per bulan. Seperti itu. Itu untuk yang Google Drive. Cuma saya pikir sekian sebenarnya cukup, Pak. Insya Allah cukup. Tinggal nanti kita akalinya yaitu dengan yang pertama punya akun email lebih dari satu. Yang kedua yang kita upload itu adalah file-file yang penting-penting saja. Begitu. Begitu Pak Subur. Terus mungkin tanya lagi yang kedua boleh nggih Mas Malik? Boleh Pak, monggo. Terkait di Zoom, ya kadang kita itu kan sebagai masternya ya, Nah, kita bikin masternya sebagai pengundang ya, hostnya sebagai hostnya. Nah di satu sisi kadang-kadang kita juga ikut join di tempat lain. Nah itu cara mengubahnya itu gimana ya? Dari host ke bukan host itu. Asalkan masih pada satu meeting yang sama, Pak. Jadi bisa diatur, tinggal gantian hostnya, Pak. Nah, contoh seperti ini. Yang awal tadi, yang menjadi hostnya itu adalah Iblu Academy. Sedangkan sekarang yang menjadi hostnya adalah atas nama Mas Alaik Khalid. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa mengganti hostnya. Asalkan itu dalam satu meeting. Dalam satu forum meeting ini. Tapi kalau misalkan dalam forum meeting yang lain, maka ini kita harus end up dulu, Pak. Jadi supaya nanti bisa masuk ke dalam meeting itu. Atau kita masuknya, atau kita joinnya menggunakan akun yang lain. Karena prinsipnya begini, Pak. Jadi akun kita untuk menjadi host, sedangkan kalau untuk join meeting ke meeting yang lain, itu kita tidak perlu untuk sync up dulu, Pak. Kita tidak perlu untuk daftar dulu bisa. Kayak misalkan sudah kita dikasih link, tinggal kita klik saja, maka kita sudah join ke meeting tersebut. Jadi nggak perlu untuk sync in lagi. Seperti itu Pak Subur. Oke, matur nuwun Mas. Nggih, sami-sami. Oke, mungkin Bapak Ibu panjenengan yang lain mungkin ada yang ingin dipertanyakan, monggo silakan. Ini share screen-nya saya saya sekiankan ya. Oke. Terima kasih. Nggih, sami-sami Ibu. Ini Ibu Rina nggih? Ya, niki Mas Alaik ta? Niki saya Nuril Ibu. Mas Alaik ini Oh, ada Mas di samping. Nuril. Nggih. Ini akunnya saya
pinjem. Makasih, Mas Alhamdulillah. Udin. Nggih, sami-sami. Kalau begitu terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian nggih. Semoga sedikit banyak bisa ya bermanfaat. Alhamdulillah. Semisal nanti memang perlu koordinasi kembali, monggo bisa langsung menghubungi Mas Alaik Bapak Ibu. Insya Allah kita bantu nanti. Oke, hati-hati di jalan. Semoga kegiatannya lancar. Terima kasih banyak. Saya cukupkan sekian, nggih. Kalau begitu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin langsung live saya. Ya Pak, silakan.